semuanya, bertemu lagi dengan saya Biasnya Patricia dengan NIM 23591027. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam dengan materi tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Baik, sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah mendengar penjelasan dari saya, kalian dapat mengetahui beberapa nama tokoh-tokoh Islam di Nusantara serta cara dakwah dan cara penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh mereka. Baik, adapun dari itu kita harus mengetahui latar belakang dari tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Jadi, perkembangan Islam di Nusantara itu tidak luput dari peran besar dari tokoh-tokoh yang berjuang melalui dakwah, pendidikan, serta perlawanan dalam melawan penjajah. Adapun tokoh-tokoh penting seperti Sunan Ampel, Sunan Kudus, Fathahillah, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, kemudian Tuku Umar, Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Haji Hashim Asy'ari, hingga Syekh Nawawi Al-Batani. Jadi, masing-masing tokoh itu memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan zamannya. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai dua tokoh saja, yaitu Sunan Ampel dan Sunan Kudus. Baik, yang pertama Sunan Ampel. Jadi, Sunan Ampel berperan dalam penyebaran Islam di Jawa melalui Wali Songo. Melalui Wali Songo seperti di belakang. Jadi, Sunan Ampel itu sering disebut sebagai Raden Rahmat atau salah satu tokoh sentral dalam jaringan Wali Songo dan dipandang sebagai tokoh kunci dalam proses Islamisasi di pesisir Jawa Barat, pusatnya di Ampel, Surabaya. Adapun metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel, yang pertama yaitu pesantren dan pendidikan. Jadi, Sunan Ampel mendirikan tempat pengajaran yang berkembang menjadi bentuk pesantren untuk mendidik santri yang kemudian menjadi mubalik atau pengajar di berbagai daerah. Kemudian yang kedua, akulturasi budaya atau pendekatan bertahap. Jadi, Sunan Ampel menggunakan pendekatan yang tidak frontal terhadap budaya setempat. Misalnya, memadukan elemen lokal seperti adat, kesenian atau tarian dengan ajaran Islam agar penerimaan sosial lebih mudah. Kemudian yang ketiga, jaringan politik atau pernikahan strategis. Jadi, Sunan Ampel memperluas pengaruh lewat ikatan keluarga dan relasi dengan elit setempat, sehingga perlindungan sosial politik memudahkan kerja dakwahnya. Kemudian, adapun dampak dan warisan dari tokoh Sunan Ampel. Warisan Sunan Ampel terlihat pada berkembangnya pusat-pusat pesantren di Jawa Timur, pola dakwah yang mengedepankan pendidikan dan akulturasi budaya, serta terbentuknya jejaring kultural religius atau sering disebut sebagai Wali Songo, yang mempermudah penyebaran Islam ke pedalaman. Dan warisannya bisa kita lihat di belakang, yaitu Ponpes atau Pondok Pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel. Ponpes ini pertama ada di Pulau Jawa. Ponpes ini bernama Ponpes Ampel Denta. Kemudian yang kedua bisa dilihat di gambar belakang. Ya, ini adalah gambar orang sedang makan-makan. Namun, artinya bukan hanya itu. Jadi, di Pulau Jawa pada zaman dahulu, pada masanya, mereka tiap melakukan sesuatu seperti acara tanam-menanam, pernikahan, ataupun kelahiran, dan bisa juga kematian, itu mereka melakukan tradisi, di mana tradisi itu dengan cara mereka seperti mengumpulkan makanan dan membuat ritual serta membaca
membaca mantra-mantra. Dengan hadirnya Sunan Ampel, dia mengubah hal itu. Bukan tata caranya, namun dia mengubah isinya. Dia memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Jadi sekarang acara tersebut sama, di mana makan-makan, terdapat makanan, namun disisipkan nilai-nilai Islam seperti pembacaan doa tahlil, pembacaan Yasin, seperti yang sering kita lihat sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu bisa dilihat di gambar belakang, terbentuknya Wali Songo. Karena Sunan Ampel itu merupakan tokoh penting dalam terbentuknya Wali Songo, di mana Wali Songo yang bertugas juga dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua yaitu Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus dikenal terutama karena kompromi kultural dalam dakwahnya. Bukti paling jelas adalah kompleks Masjid Al-Aqsa atau Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya itu menampilkan unsur-unsur Hindu-Buddha. Bisa disebut juga sebagai candi atau gapura yang diintegrasikan ke dalam struktur masjid. Adapun strategi dakwah dan praktik toleransi yang dilakukan oleh Sunan Kudus, yang pertama, akulturasi arsitektur dan ritual. Jadi, pembangunan masjid dengan elemen candi dan penggunaan ruang-ruang yang familiar bagi masyarakat setempat mengurangi resistensi terhadap agama baru. Kemudian yang kedua, media seni dan kebudayaan. Selain arsitektur, penggunaan seni lokal, musik, wayang, tradisi upacara sering dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Sehingga pesan dakwah dapat masuk tanpa memutus total dari akar budaya lama. Kemudian, adapun warisan dari Sunan Kudus bisa dilihat dari gambar belakang, di mana masjid dengan ornamen, bukan ornamen sih, masjid dengan sentuhan candi dan gapura. Masjid ini memadukan antara gapura dan candi. Masjid ini bernama Masjid Al-Aqsa atau Menara Kudus. Kemudian ada juga bisa dilihat dari belakang yaitu terbang papat. Jadi akulturasi yang dia gunakan yaitu terbang papat atau menabuh rebana, di mana dengan cara ini dia menyanyikan lagu-lagu Islami atau sholawat diiringi oleh tabuhan rebana. Adapun makna historis dan implikasinya. Jadi, pendekatan Sunan Kudus memberikan contoh praktik dan integrasi agama yang pragmatis, bukan sekedar kompromi estetika tetapi strategi sosial politik yang meminimalkan konflik. Kesimpulannya adalah Islamisasi di Jawa itu berhasil karena dakwah dari Wali Songo yang menekankan pendidikan dan akulturasi budaya. Kemudian Sunan Ampel itu menyebarkan Islam melalui pesantren, pembinaan kader, serta jejaring sosial yang kuat. Kemudian, sementara Sunan Kudus menunjukkan toleransi budaya melalui akulturasi arsitektur dan kesenian. Sehingga Islam diterima tanpa konflik. Keduanya membuktikan bahwa pendekatan yang lembut, edukatif, dan menghargai budaya lokal menjadi kunci keberhasilan dakwah. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.